Gus Nasrul adalah seorang penceramah serba bisa, dari Masjid Istiqlal Jakarta hingga pedalaman Papua. Beliau akrab dengan sapaan Gus Nasrul, pakar makosid syariah Indonesia. Beliau dikenal dengan pengajiannya, yang menyejukkan dan damai, penuh humor yang menyenangkan. Dan banyak hal-hal baru yang disampaikan oleh Gus Nasrul, yang belum pernah disampaikan oleh penceramah lainnya. Ia aktif berdakwah dari ibu kota Jakarta hingga pedalaman Papua. Gus Nasrul tergolong penceramah yang unik, beliau peraih Doktor Makosid Syariah. Ilmu langka di Indonesia, dengan predikat Summa Cum Laude dari Universitas Al-Qurawiyin Maroko, universitas tertua di dunia, dan disertasi Dr. Gus Nasrul. Mendapat rekomendasi dari beberapa lembaga internasional, untuk diterbitkan menjadi sebuah buku. Meskipun demikian, tetapi beliau tidak seperti umumnya orang yang berpendidikan akademik tinggi, yang lebih memilih daerah perkotaan, dan tempat mewah untuk berceramah. Namun Gus Nasrul, dengan gelar doktornya dan berada di tengah pesantren dengan ribuan santri, ia adalah seorang yang rendah hati, aktif dan semangat mengaji di musola-musola, majelis taklim, dan masjid-masjid kampung pedalaman dan di pegunungan. Ia pun bisa menyesuaikan materi ceramah sesuai tingkat pendidikan hadirin yang ada. Gus Nasrul bukan hanya berdakwah di Pulau Jawa, tetapi juga sejumlah pelosok Indonesia, seperti Kalimantan, Sulawesi, hingga berdakwah ke Kabupaten Teluk Bintuni, pedalaman Papua Barat. Yang mana untuk sampai ke lokasi ini, diperlukan menempuh jalan ratusan kilo, dan jalan berlumpur puluhan kilo. Almarhum Habib Muzir Al-Musawa, Majelis Rasul Jakarta, juga pernah berdakwah di tempat ini. Kini sudah menjadi pemandangan asing melihat doktor lulusan luar negeri, yang mau aktif berdakwah hingga kampung pedalaman. Gus Nasrul, alumni Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri, Jawa Timur. Ketika beliau belajar di Lirboyo, ia oleh guru-gurunya dikenal dengan kecerdasannya dalam menghafal dan memahami kitab kuning. Bahkan ketika belajar di Lirboyo, beliau sering mendapat ranking kelas, atau nilai jayid. Gus Nasrul, yang kemana-mana akrab dengan peci hitam, bersarung dan baju koko itu. Beliau pun tidak meninggalkan intelektualitasnya sebagai alumnus universitas luar negeri. Ia dengan gagasan-gagasannya yang brilian, aktif mengisi orasi ilmiah di forum-forum seminar nasional, sosial, politik, budaya, keagamaan, di sejumlah kampus perguruan tinggi negeri bergengsi. Selama berkelana di luar negeri mencari ilmu, beliau sering berdiskusi dengan para ulama dan cendekiawan internasional. Berbekal pengalamannya, semasa kuliah S1, beliau aktif menulis artikel ilmiah di sejumlah media. Tidak heran, beliau juga aktif mengisi seminar, halaqah berbagai organisasi sosial keagamaan, seperti seminar, halaqah sejumlah organisasi pemuda, mahasiswa tingkat provinsi, dan Nahdlatul Ulama tingkat provinsi, hingga sering menjadi pembicara di acara seminar nasional. Dalam hal ceramah agama, Gus Nasrul juga sering mengisi pengajian di tempat ternama, seperti Masjid Agung Sunda Kelapa, Jakarta Pusat, Masjid Raya Makassar, Masjid Ageng Kanjeng Sunan Kalijaga, Demak, Jawa Tengah, dan sejumlah masjid besar atau tempat berkelas lainnya. Termasuk pernah mengisi ceramah di hadapan para pejabat tinggi, dalam acara akad nikah Halim Kala, adik kandung Wakil Presiden Yusuf Kala waktu itu. Ditopang dengan bekal ilmu kitab kuning, yang diperolehnya dari pesantren Lirboyo, Kediri, Jawa Timur, pesantren Sarang Rembang, Jawa Tengah, dan sejumlah pesantren lainnya. Namun kitab-kitab kuning yang kelas tinggi itu, Gus Nasrul mampu menyajikannya dengan sederhana dan praktis, sehingga mudah difahami oleh masyarakat umum. Gus Nasrul mendapat pendidikan dasar, ilmu kitab kuning, ilmu nahwu sorof dan kitab fikih tingkat dasar, langsung dari orang tua kandungnya, almarhum Kiai Haji Afandi Abdul Muin, Pesantren Asy Syafi'iyah Kedungwungu Krangkeng Indramayu Jawa Barat. Beliau kiai karismatik, yang terkenal dengan penguasaan ilmu kitab kuningnya.
Dalam pergaulan, Abah Afandi adalah sahabat dekat Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Abah Afandi merupakan santri pesantren Tebuireng, Jombang. Pada masa Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari, dan beliau juga santri pesantren Tambak Beras, Jombang. Masa diasuh Hadratus Syekh Kiai Haji Wahab Hasbullah, dua tokoh pendiri Nahdlatul Ulama. Lihat buku Tambak Beras, menelisik sejarah memetik uswah. Ada sejumlah kisah Abah Afandi, dengan para tokoh pendiri Nahdlatul Ulama. Gus Nasrul, kini ikut Kiai Haji Makmun Abdullah. Mertuanya, dalam mendedikasikan diri di Pondok Pesantren Balekambang Nalung Sari Jepara, Jawa Tengah. Salah satu pesantren tertua di Indonesia, pesantren berusia 140 tahun. Berbeda dengan penceramah pada umumnya, yang hanya mumpuni dalam ceramah pengajian, atau hanya mumpuni berbicara di forum seminar. Gus Nasrul, beliau kiai muda yang mumpuni dan serba bisa. Di forum seminar di hadapan para akademisi, Gus Nasrul menjelma jadi seorang intelektual. Ceramah di forum para kiai, beliau bisa menyampaikan materi kitab kelas tinggi untuk konsumsi para kiai. Di hadapan masyarakat umum, di kampung pedalaman, Gus Nasrul bisa menyampaikan materi pengajian yang dibutuhkan oleh masyarakat umum, dengan penuh humor yang membuat hadirin gergeran tertawa dan tidak bosan. Ditopang dengan suaranya yang tegas menggelegar yang naik turun diselingi humor-humor segar, menjadi ciri khas Gus Nasrul. Dalam kesibukannya sebagai mubalik atau dai, Gus Nasrul juga tetap masih membagi waktunya untuk aktif mengajar kitab-kitab kuning pada para santri di pesantrennya. Di antaranya mengajar para santri senior ngaji kitab Fathul Wahab, kitab fikih kelas tinggi untuk pelajaran santri.